Oke. Oke teman-teman, mangga kembali ke Zoom. Dila baru masuk ya dia? Aduh, punten Miss nggak lihat chatnya. Miss nggak ngelihat chatnya, nah nggak apa-apa ya. Di skip pretestnya ya dia. Nggak apa-apa ya dia. Berarti PR-nya 3 pretest ya Miss? Apaan aja, banyak banget. Kemarin 2 yang itu nggak ikutan Miss, 2 pertemuan sebelumnya. Ya udah, kalau menurut Miss mah it's okay kalau pretest. Kalau post test justru yang harus dikerjakan gitu. Jadi nanti paling Miss kasih Berarti keterangan. nggak apa-apa Miss? Nggak apa-apa. Kalau menurut Miss mah it's okay. Yang penting post testnya Dila bisa ikutan. Dila kenapa terlambat, Dil? Habis dari kamar mandi nih. Dari kamar mandinya mau jam 8 ya? Bukan dari tadi, Dil. Oke. Ya, teman-teman. Alifah, oke ya Latifah. Alifah, nggak apa-apa ya. Miss, enggak Miss. Tadi kan ada 2 soal yang nggak bisa kebaca di Alifah, Miss. Oh, oke. Jadi kan kalau di HP nggak bisa ke susah zoom in gitu loh, berarti Miss. ya? Betul nggak? Kalau ke zoom bisa, cuman kayak apa namanya, ngeblur gitu. Blur. Miss. Ngeblur? Seriusan? Iya. Siapa Iya. aja? Siapa aja selain Alifah? Marni? Sawitri, Miss. Sawitri? Kalau di HP, iya. Sawitri juga, Sawitri? Hah? Yang bener Sawitri? Bener, Miss. Tadi itu salah satu. Kamu ngeblur aja betul semua coba Sawitri. Tadi itu sebenarnya salah satu, Miss. Tapi ada remedial gitu ya biasanya ya di quizzes ya? Iya. Ya udah, it's okay, nggak apa-apa. Siti Nur Azizah, gimana nih? Miss tanya, bisa nggak tadi ngerjain? Miss lihat perolehan nilai dulu ya, IPA 3 ya. Oke, Sawitri masih di posisi atas ya. Sawitri Marni, tapi Marni ada salah satu, nak. Marni sama Hasya salah satu, alhamdulillah. Kemudian Zirli, Kori, Siti Nur Azizah, Nita, salah 2. Selebihnya. Hah? Apa, nak? Apa gimana? Gimana? Any question? Ada pertanyaan nggak? Nah, oke. Sekarang kalau misalkan enggak, Miss mau tanya nih. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, teman-teman udah ngerjain yang Miss kasih belum di WhatsApp grup? Udah, Miss. Udah ngerjain. Belum, Marni belum ngerjain. Yang belum ngerjain siapa? Belum. Hah? Marni, Dila juga belum, Dil. Nita udah belum, Nit? Nggak tahu, Miss. Oh, Dila nggak tahu. Aduh, Dila. Miss jarang buka grup, Miss. Oh, pantas, ya udahlah. Nita udah ngerjain belum? Yang udah ngerjain siapa aja nih? Udah, alhamdulillah. Neneng Kori udah ngerjain. Ahmad Zamzami belum katanya. Zamzami belum. Terus Sawitri udah dong? Belum, Miss. Kirain udah. Aduh, jadi yang udah berapa orang? baru Iya udah komis saya. Oke, alhamdulillah. Hasya, mantep banget deh ya. Baru tadi. Baru tadi. Atulah, gimana sih ini teh? Ya udahlah ya. Oke, teman-teman semuanya, tadinya sih Miss kepikiran kita bahas ini dulu, habis ini selesai, insya Allah kita akan bahas yang Miss share di WhatsApp group gitu. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman, dari yang teman-teman kerjakan hari ini, menurut teman-teman kita akan mendiskusikan tentang apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Hah? Apa? Kesimpulan, betul, Nita Reza, betul banget ya. Oke, kita akan membahas tentang dugaan ataupun kesimpulan, gitu ya. Tapi sebelumnya Miss mau tanya, Sawitri. Iya, Miss. Kamu SMA-nya di mana sih, Nak? Di Mandua, Miss. Mandua Bandung. Mandua Bandung ya? Pandeglang, Miss. Oh, Mandua Pandeglang. Oh, oke. Kalau Marni di mana, Marni? Bojongsong, Miss. Hah? Bojongsong. Bojongsong, ya. Miss lupa wae. Oke, kemarin di Bojongsong. Oke, Miss tanya dulu ya, Sawitri. Nggak apa-apa ya, Miss tanya-tanya teman-temannya ya. Sawitri. Iya, Miss. Kalau Sawitri udah pernah, maksudnya ikutan les bahasa Inggris sebelumnya atau memang ikut bimbel di luar atau gimana, Sawitri? Enggak, Miss. Enggak sama sekali. Oh, enggak sama sekali. Oh, appreciate loh, Miss. Mantep. Karena beberapa hari ini, Miss lihat Sawitri tuh selalu ada di posisi paling top 3 gitu. Ya.
Nah, buat teman-teman yang lain, mangga tuh. Tapi kan sekarang udah pekan terakhir ya. Mudah-mudahan nanti ketika UTBK itu pun bisa di-apply ya, Sawitri ya sama Marni ya. Bisa di-apply di mana? Di bahasa Inggrisnya gitu. Ya. Dan hari ini kan ada TO ya, betul nggak? Nah, TO hari Selasa. Nah, TO hari Selasa kan bisa dibilang lebih challenging lah gitu ya. Betul nggak sih dibanding sama hari Kamis sama hari Sabtu ya? Itu sih kata anak IPS 1, tapi Miss mah jadi mereka suka diskusinya kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut Miss, bagaimanapun tipe soal, teman-teman harus siap gitu. Kayak gitu ya, karena ya kita nggak tahu soal apa yang nanti akan ada di UTBK. Walaupun bahasa Inggris itu kan cuma 8 ya teman-teman ya. Nah, setelah pembahasan hari ini, nanti kalau kita ketemu lagi, kemungkinan besar Miss akan lebih banyak membahas soal. Gitu. Nah, walaupun bahasa Inggris cuma 8, target Miss ke teman-teman, dan target teman-teman ke misalkan target teman-teman ke Miss deh, target teman-teman untuk bahasa Inggris, kalau bisa targetannya 8 out of 8 gitu. Bener 8 dari 8 soal. Gitu. Jadi, set ya targetnya ya. Nita jangan ketawa, Nit. Bisa, Nit ya. Bisa, insya Allah ya. Oke. Kan target kan kita boleh ya mentargetkan yang tinggi sekalipun ya. Gitu. Walaupun misalkan kenyataannya, Miss kayaknya aku nggak mungkin deh untuk 8 dari 8 soal. Misalkan aku mah 7 dari 8 soal, mah enggak. Gitu. Ya. Oke, silakan. Jadi teman-teman yang memprioritaskan mau menjawab soal yang mana yang lebih mudah dibandingkan soal yang lebih sulit kayak gitu. Tapi harus diingat, soal yang mudah kemungkinan besar semua orang pasti bisa menjawabnya. Gitu. Soal yang sulit belum tentu orang yang lain bisa dapat. Kalau teman-teman dapat dan teman-teman betul, bobotnya itu biasanya lebih besar dan itu menambah angka ke teman-teman. Gitu. Ya. Oke, itu saja dari Miss. Nah, sekarang Miss akan share screen dulu ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kesimpulan. Oke, ada yang tahu nggak kesimpulan tuh what is that? Kesimpulan in English. I think everyone knows ya. Conclusion, betul nggak? Nah, tapi ternyata bukan cuma conclusion loh, karena kita akan membahas tentang inference question. Ya, inference question gitu ya. Nah, mangga teman-teman lihat. Inference question adalah pertanyaan untuk menentukan kesimpulan. Gitu. Inferencing meaning artinya apa? Inferencing meaning apa? What is that? Sawitri, what is inference? Sawitri. Mana nih Sawitri? Oke, anyone knows what is inference? Ada yang tahu nggak? Inference itu sendiri artinya apa sih? Hah? Nggak ada yang tahu? IPA 3. Hasya tahu nggak, Sya? Hasya? Hasya tahu nggak? Atau Miss? Hasya? Ya, Miss. Ih, kamu kemana? Ada kok, Miss, hadir. Oke. Inference tahu nggak, Hasya? Apa inference? Inverse. Inference. Kurang tahu, Miss. Hasya, Bukan inverse, Miss. Inference. inference. Itu ada Iya, di inference. teks, Hasya. Ada di teks. Apa? Kesimpulan. Kesimpulan atau dugaan. Oh, Gitu, Sya. Ya. Nah, Hasya lagi Sama lihat nggak, kemana nih? Lagi lihat kemana nih? Lihat ke handphonenya atau ke yang lain nih? Ya. Oke. Miss. Biasanya, oke lanjut ya sama Miss ya. Inference itu artinya kesimpulan atau dugaan. Biasanya pertanyaan ini tuh menanyakan kesimpulan atau informasi tersirat. Nah, informasi tersirat, informasi yang ada di dalam teks atau enggak? Hah? Enggak. Informasinya ada di dalam Miss. teks. Informasinya ada, tapi kalimatnya ada nggak di dalam teks? Nggak ada. Nggak ada, Miss. Nah, makanya tadi Miss bilang, kayaknya kalau untuk yang seperti ini, mungkin kualitas soalnya tuh bisa dibilang kayak ini loh, Nak, preceding sama following. Betul nggak? Kenapa? Karena kamu nggak akan menemukan jawaban yang berbentuk kalimat di dalam teks. Kalau preceding sama following kan kita harus berpikir ya, oh ini setelah ini apa ya, sebelum ini apa ya, gitu. Sama dengan ini. Jadi yang diambil adalah kesimpulan yang tersirat maknanya, gitu.
Nah, ini. Katanya, ini ada beberapa pertanyaan yang berhubungan sama inference question. Gitu ya. Mangga teman-teman silakan bisa baca lah gini. Ya, it can be summarize. Summarize itu udah pasti ringkasan ya atau kesimpulan bisa. Nah, what can you learn, what can you infer? Nah, itu sama. Intinya dengan kalau teman-teman menemukan pertanyaan seperti ini, yang ditanyakan adalah kesimpulan gitu. Nah, lanjut ya. Sekarang gimana caranya kita menjawab soal? Teman-teman harus gimana pun juga pahami bacaan. Caranya gimana pahami bacaan? Satu, kita gimana pun juga harus cari tahu topik itu tentang apa sih? Gitu. Terus kalau udah tahu nih topiknya gimana? Oke, cara melihat topik gimana? Lihat kalimat pertama, paragraf pertama, kemudian cari kata yang sering diulang. Gitu ya. Nah, terus, Miss masih belum ke nomor 2 ya. Jadi, teman-teman, kalau udah dapat, ingat ya, kita mencari kesimpulan. Ya, jadi kalau teman-teman nih nggak dapat nih di kalimat 1, masih yang belum yakin gitu ya, kayaknya saya masih belum yakin deh ini kesimpulannya. Silakan teman-teman lihat di paragraf kedua. Gitu. Lihat kalimat pertama, kedua, ketiga, mangga silakan baca. Terus kalimat kalau udah itu dapat selesai, untuk meyakinkan teman-teman lagi, mangga teman-teman baca paragraf ketiga sampai paragraf keempat yang terakhir silahkan dibaca. Gitu. Miss, berarti aku harus ngerjainnya harus benar-benar banyak waktu ya buat ini. Betul. Gitu. Mau nggak mau, ya teman-teman ya harus tetap membaca. Tapi Miss tidak menyarankan untuk membaca seluruh teks ya. Yang Miss sarankan, paragraf pertama, silakan teman-teman baca, mangga kalau mau satu teks atau kalimat awal, kalimat akhir. Paragraf kedua, paragraf ketiga, mangga kalimat awal, sampai dengan kalimat kedua, kalimat ketiga, mangga. Sampai seperti itu, sampai di paragraf terakhir. Nah, katanya, lihat yang nomor 2, kesimpulan biasanya terdapat di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Biasanya. Gitu ya. Dengan apa? Ditandai dengan kalimat so, in conclusion, hence, accordingly, gitu. Tapi karena ini UTBK ya teman-teman ya, jadi dia kayak blur gitu. Maksudnya gimana blur? Gak ada nih Miss. Miss masa sih Miss? Kayaknya gak ada deh. Aku gak pernah nemuin ada in conclusion di akhir paragraf. Nah, caranya gimana? Ya sudah, di paragraf terakhir, kalau itu paragraf terakhir, tandanya bisa jadi itu menyimpulkan sesuatu. Gitu. Kenapa paragraf terakhir? Karena paragraf penutup dari paragraf sebelumnya. Gitu. Oke, itu dulu ya tentang teori dan konsep untuk inference question. Ya, oke sebelum Miss lanjut, ada pertanyaan nggak? Oke, lanjutkan ya. Lanjutkan ya. Lanjutkan nggak nih? Nggak ada yang jawab. Lanjutkan, Ya, Miss, Miss. lanjut, Miss. Jawab dong, Nak. Dila jangan cuma senyum, tapi jawab. Hasya juga, Hasya. Jangan gini, Hasya. Ya, lanjut, Miss. Zamzami, mana nih Zamzami? Zamzami udah sehat, Zamzami? Oke, alhamdulillah. Lanjut ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal. Kayaknya teman-teman masuk ke pembahasan soal aja. Oke, tapi ini Miss punya teks, tapi I'm going to be like nanti dulu gitu ya. Miss gak bakal ke sini, Miss langsung ke sini. Gitu ya. The passage above implies that, katanya. What is implies? Implies tuh, itu teh menyiratkan apa sih? Gitu ya. Apakah yang A, ataukah yang B, atau yang, A, what is A? Close contact with patient. Jadi katanya kalau kita berhubungan dekat lagi apa ya? Close contact tuh kontak kita tuh terlalu dekat dengan pasien, itu adalah salah satu cara yang paling sering untuk menginfeksi oleh si virus tersebut. Atau yang B, ternyata si paragraf itu teh menyiratkan tentang health workers, petugas kesehatan tuh dia nggak menggunakan APD gitu. Do you know what is APD ya? Tahu ya yang sekarang lagi lagi in gitu ya, lagi. Tahu, Miss. Tahu ya, alhamdulillah. Clothing, protective clothing in African health facilities. Apakah itu menyiratkan? Atau yang C, klinik kesehatan di sana mana di virus. Misalnya tadi teman-teman udah baca tentang artikel ini kan ya?
Nah, Ebola ini terjadi di mana? Ayo, di mana? Hah? Di mana? California. Afrika bukan sih? Hah? Afrika California, Zirli, bukan California. California mah Itu mah Alpi. yang hamil. Ih, itu Yang mah beda mana hamil. Ya udah nggak apa-apa sih. Balik-balik. Kebalik-balik, oke. Ada Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, berarti mudah-mudahan tadi nggak cuma selewat ya, Zir. Oke, oke. Nih, ini kan ada tulisan Afrikan, jadi ini di Afrika, Zir, ya. Oke, terus katanya klinik kesehatan tuh nggak punya standar klinik, gitu. Standar klinik untuk mengatasi pasien yang terinfeksi virus Ebola. Atau yang D, at the beginning of its outbreak, di awal wabah itu, hewan tuh menjadi perantara dari virus Ebola. Ingat ya, kita mencari implies. Oke, kita bukan mencari main idea, kita bukan mencari topik, tapi kita harus tahu topiknya gitu. Kayak gitu ya. Atau yang E, any object owned by patient can be source. Barang-barang yang dimiliki si pasien tuh bisa menjadi sumber penularan Ebola. Oke, dan ya, sok, mangga teman-teman lihat. Nah, pertanyaannya gini, ini Ebola ini udah sering nih sama Miss dikasih. Ya, kenapa? Sekarang kan lagi heboh COVID-19, betul ya? Nah, sekarang teman-teman ngerasa nggak? Maksudnya Ebola virus tuh it has almost the same way gitu. Untuk apa? Untuk menulari pasien yang lain. Betul nggak, Miss? Sok, teman-teman mangga silakan dibaca. Paragraf pertama dulu. Topiknya tentang apa ini? Yuk, kita mencari topik dulu. Anyone knows what is the topic about? Ada yang tahu nggak nih? Topiknya tentang apa nih? Oke. Neng Kori, ayo Neng. Ya, Miss. Sok. Oke. Silakan teman-teman baca. Ingat ya, kita mencari makna yang tersirat di sini. Jadi ketika teman-teman lihat di option, pilihannya sama kayak yang ada di teks, tandanya it's not the answer. Oke, Neng Kori. Udah? Tadi jawabannya apa, Kori? Miss tanya Itu dulu. sih Miss yang kontak itu loh. Oh, oke. Close contact ya? Iya, soalnya kayak itu yang ada tulisannya hypothesis that the first patient becomes infected through contact with an infected animal. Jadi aku tuh mikirnya kayak dia tuh berhipotesis kalau misalkan salah satu penyebabnya tuh dari kontak itu kayak gitu. Oke. Berarti yang ini jawabannya yang mana dong? Yang close contact with patient is the most frequent way of being infected by the virus. Oh, kirain Miss yang D. Soalnya kan tadi kan kalau yang ngelihat dari sini infected through contact with infected animal, Kori. Iya sih, Miss. Cuman aku lebih mikir ke close kontaknya gitu. Soalnya aku mikirnya ke virus, ada tulisan virus-virusnya gitu ya. Udah aku pilih A. Oke. Thank you, Kori. Gitu, Ya. Miss. Iya, Miss. Ya, ngerti kok maksud Kori. Jadi gini teman-teman ya, tadi kan Miss bilang, kita nggak bisa depend ke paragraf pertama aja kalau untuk menarik kesimpulan. Gitu ya. Tapi paragraf pertama kita bisa dijadikan sebuah topiknya apa dulu ini, gitu ya. Sok, teman-teman ini kan tentang virus Ebola ya? Gitu ya? Nah Iya, sekarang teman-teman lihat di paragraf kedua. Tadi paragraf pertama katanya kayak gitu. Katanya gini, infections with Ebola virus are acute, katanya. Udah, because the natural is unknown, the matter in which, dah, dan di situ ya. Udah, teman-teman dapat. Terus di akhir tadi yang Kori bilang, katanya si peneliti itu dia menghipotesis kalau pasien pertama tuh dia tuh terinfeksi karena ada kontak sama infected animal hewan yang terinfeksi. Nah, after the first case patient in an outbreak setting is infected, nah setelah kasus pertama, itu kan kasus pertama ya, virus ini bisa berpindah dari berbagai macam cara gitu. Nah, people can be exposed to Ebola virus from direct contact. Nah, ini salah satunya. Kayak gitu. Katanya orang-orang tuh dia tuh bisa tertular virus dari direct contact. What is direct contact? Kontak langsung ya? Kontak langsung, iya, Miss. Itu sama dengan close contact. Gitu ya. Terus
of an infected person. Kalau yang tadi yang Cory bilang itu kan di awal ya, kayak gitu ya. Nah, Iya, Miss. itu sama animal, sama hewan yang udah terinfeksi. Itu di awal. Yang kedua, habis itu dia bisa pindah dari berbagai macam cara. Itu di paragraf kedua. Di paragraf ketiga dikasih contoh lagi. Virus itu pindahnya kayak gimana. Di paragraf ketiga ada bacaan nosocomial transmission ya, betul nggak? Betul ya, ada nosocomial transmission. What is that? Iya, Miss. Apa sih nosocomial transmission tuh teman-teman? Ada loh di sini loh artinya. The spread of a disease. Itu penyebaran virus di mana? Within a healthcare setting. Lokasinya tuh di healthcare, di kayak kesehatan deh gitu, di pusat kesehatan. Seperti klinik dan rumah sakit. Katanya gitu. Nah, biasanya itu terjadi ketika ada si virus Ebola itu gitu. Terus teman-teman baca lagi gitu sampai ke bawah. Ya. Terus Miss kalau ngelihat ke kalimat terakhir paragraf terakhir, mangga silakan. In addition, apa sih in addition tambahannya katanya when needles tuh jarum suntik ya digunakan. They may not be of the disposable type. Jadi kayaknya itu nggak steril, jadi kayak nggak dibuang lagi, tapi hanya dicuci katanya. Rinse tuh dicuci, dibersihkan gitu ya, sebelum di reinsert. Itu maksudnya sebelum dimasukkan lagi ke multi-use vials of medicine. Dipakai di yang lain. Dipakai di yang lain gitu. Jadi bisa jadi itu karena dari mulai satu orang yang terinfeksi ke orang yang terinfeksi yang lain, dari ada close contact di sana gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi teman-teman nggak bisa cuman depend sama paragraf pertama, tapi paragraf kedua dan ketiga juga harus dilihat gitu. Tapi gini, Miss, tapi aku dapat Miss di paragraf 1. Oke, mangga silakan. Kalau menurut teman-teman dia ngobrolin yang di paragraf 1, mangga aja silakan. Tapi kan tadi ya Miss bilang ya, kita harus meyakinkan diri kita kalau dia benar ini tuh ngobrolin itu. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi jawabannya apa? A. Gitu. Jadi paragraf pertama dia ngobrolin tentang infeksi sama diinfeksi hewan. Terus yang kedua tentang penularan dengan orang lain. Terus yang ketiga contohnya di mana? Di klinik gitu. Atau hospital. Nah, sekarang ini. Ya, Miss bakalan iniin dulu ya. Oke. Nah, sekarang lihat nomor 2. Katanya paragraf kedua exemplifies. What is exemplifies? Memberikan contoh klasifikasi. Zirli, ini jawabannya apa Zir? Miss tanya. Zirli jawabannya apa ini? Masih ingat nggak? Ini belum yang California Zir. Oke. Yang A. Yang A, oke. Teman-teman setuju nggak? Hasya setuju nggak Sya? Setuju, Miss. Setuju. Oke, Miss tanya dulu yang lain ya. Siti Nur Aziza, Sit, what is your answer? Jawabannya apa Sit? Siti jawabannya Harusnya yang A, tapi tadi Siti pilihnya yang D. Yang D ya. Oke. Marni jawabannya apa Mar? Marni jangan bingung gitu Mar. Oke, Marni tadi jawabnya B. Oke, jawabannya B. B ya. Oke. Nita jawabannya apa Nit? Masih bervariasi ya? Hah? Yang A, Miss. Yang A, oke. Oke, good. Sawitri nggak ditanya sama Miss ya, karena Sawitri bener semua. Oke. Sok mangga ya. Oke, teman-teman kita bahas ABCDE-nya dulu ya. Teman-teman tahu ya pasti ya artinya apaan aja ini ya. Chemicals may be solid, liquid, gases. Tahu ya, solid, padat, liquid, cair ya. Appearance is not a useful basis. Nah, Marni lihat ya. Appearance is not a useful basis. Maksudnya apa tuh? Jadi appearance di sini, what is appearance ya? Appearance itu apa sih? Kayak penampilan kayaknya gitu ya. Itu bukan dasar yang berguna buat chemistry. Gitu kita lihat ya. Nanti kita cek di teksnya. The use of colors yang C, penggunaan warna itu lebih baik daripada appearance. Atau yang D, warna dan appearance harus dipertimbangkan. Ya, atau yang E, warna harus dimasukkan ke dalam kita identifikasi si appearance itu. Kita lihat ya. Oke, lihat.
teman-teman lihat di sini ya, chemists are no exception. Maksudnya gimana chemists are no exception? Jadi ya kita harus group things gitu. Kan gitu ya topiknya ya, tentang classifying things. Kan gitu ya, lihat dari yang pertama. Yang pertama itu apa yang di-classify? Oh, language gitu. Ya. Jadi kalau part of language, part of speech itu ada words as a verbs, as a noun, so on gitu. Nah, kalau di chemist sama, chemist juga kayak gitu. The chemical classification of material. Nah, klasifikasi kimia itu kalau didasarkan dari sistem yang baik katanya should enable us to understand better the many substances which exist in our world katanya. Nah, apa sih yang menjadi dasar klasifikasi kita? Perhaps, mungkin yang paling jelas, yang paling utama adalah appearance. Nah, paham di sini Marni ya? Jadi Miss tanya, kalau yang B kira-kira masuk nggak ya ke situ? Marni, Miss tanya, Marni, kalau yang B kira-kira, karena apa? Dibilangnya it's not a useful basis ya. Oke. Terus kalau yang, kita masih ngobrolin appearance dulu. Terus udah lanjut. Materials, nah sebenarnya kata kuncinya di sini. Materials could be classified as solid, liquid, or gas. Exemplifies kan memberikan contoh ya. Betul nggak? Exemplifies. Contoh-contohnya ya ini. Gitu. Ya, dia sebagai solid, liquid, or gas. Gitu. For example, nah ini ada exemplify-nya, nah ini ada kasih contoh lagi gitu. Udah ya. Nah, sekarang kalau color. Kalau color, nih di sini ya. Both colors and appearance should be considered. Itu salah, kenapa? Karena bukan consider, justru itu menjadi basic gitu. Paham ya? Bukan dipertimbangkan, karena itu menjadi sebuah dasarnya. Gitu. Makanya ini salah pernyataannya. Terus, the use of color is better than that of appearance. Ini tahu dari mana? Nggak ada pernyataan. Nih jawabannya A ya. Nggak ada pernyataannya. Di teks tuh nggak ada pernyataannya. Terus, color should be included in identifying appearance. Sok, mangga teman-teman. Color should be identified in the appearance. Betul nggak? Betul sih, cuman sebenarnya itu kan bukan exemplify. Bukan contoh-contohnya gitu. Gitu ya. Jadi the answer is A. Itu. Lanjutkan ya. Nah, ini. Nah, ini teman-teman, ini mungkin agak sedikit bingung ya. Sok. Siapa yang bisa? Jawabannya apa nih kira-kira? Dapat disimpulkan dari teks apa? C. Yang mana? Yang mana? C. Oke, C. Oke. Terus ada lagi nggak jawaban yang lain? Bukan sih. Nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Alifah jawabannya apa, Alifah? Alifah yang ini teksnya bisa kelihatan nggak, Alifah? Nomor 3 ini. Tadi kelihatan, Miss. Oke. Cuma salah. Hah? Nggak apa-apa, Alifah. Tapi salah. Nggak apa-apa. Oke, Alifah Tadi jawabannya. Hah? Kayaknya yang D deh, Miss. D ya? Ya, kayaknya sih. Oke. Hasya apa jawabannya, Sya? Sya, jawabannya apa, Sya? Yang mana? Kayaknya yang D deh, Miss. Yang mana? Yang D. Yang D ya? Ya. Oke. Dah. Zirli jawabannya apa, Zir? Masih ingat nggak? Hah? Kayaknya yang E deh. Pokoknya salah. Yang E. Berbagai macam ya. Oke, nggak apa-apa. Zamzami. Zamzami, jawabannya apa? Jangan-jangan Zamzami yang A ya? Zam? Iya, Miss. Hah? Yang A, bener? Iya. Iya, beneran Zamzami? Iya, Miss. Oh iya, Ya, oke. Kalau nggak salah mah iya. Iya, oke, good. Oke, maksudnya good, oke ya. Maksudnya udah jawab gitu ya, jadi bagus gitu, udah jawab. Tapi jawabannya kita lihat yang benar ya. Oke teman-teman, sok. Ini kita coba deh, teman-teman bisa nggak mengartikan ini. Jadi gitu ya, Miss, tuh kadang kalau biar tahu, kita harus ngartiin dulu ABCDE-nya gitu. Ya, cuma memang kadang ada yang, aduh Miss aku nggak ngerti artinya, jadi bingung gitu. Oke, dari teks yang belum Miss kasih ya, Miss belum kasih ya, masih dicuekin teksnya ya. Apakah yang A jawabannya?
a big difference of parents, perbedaan orang tua gitu ya. 40 tahun perbedaan orang tua tuh maksudnya gimana sih perbedaan orang tua, a big difference of parents? Maksudnya yang suami istrinya berbeda 40 tahun kayak gitu bukan ya? Betul nggak sih? A big difference atau gimana sih? Hasya coba Hasya kasih tahu. Mungkin ini ya Miss ya, apa namanya? Jadi orang tuanya tuh di umur 40-an gitu, Miss. Oh, oke. Soalnya ya kalau boleh jujur yang A ini Miss agak sedikit bingung dengan kalimatnya itu. Teman-teman bingung nggak dengan kalimatnya? Kalau Bingung semua, Miss. bingung semua. Jangan semuanya tuh. Oke. Itu mah susah dimengerti, Miss. Oke, jujur nih, yang A ini masih keep questioning buat Miss. Kenapa? A big difference of parents of 40. Jadi ada of lagi gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut Miss lebih baik kalimatnya kalau yang tadi Hasya bilang, ngerti sih Hasya maksudnya? Maksudnya yang tadi Hasya bilang Miss juga kepikiran sih gitu. Betul kayak gitu. Tapi kalau menurut Miss boleh nggak kalau kita bilang parents of 40 years or beyond may result in autism. Bisa nggak kita delete aja nih a big difference of parents? Betul nggak? A big difference of-nya ini kita delete. Parents of 40 years or beyond may result in autism. Orang tua ataupun lebih dari 40 tahun atau selebihnya bakalan mengakibatkan autisme gitu ya. Gitu ya maksudnya ya. Oke. Tapi nggak tahu ya karena ini kalimatnya seperti itu. Atau yang B, several mental disorder can be prevented by having kids earlier. Paham ya? Maksudnya apa ya? I don't have to translate it. Atau yang C, women today, perempuan saat ini menunjukkan general trend. Apa tuh? Tren yang umum dalam apa? Menunda kehamilan. Atau yang D, the paternal age only partly explained. Kalau paternal itu antonimnya maternal ya, betul nggak? Paternal itu apa ya? Ayo, jangan bilang, aduh Miss aku nggak tahu. Ayo, paternal, bener banget. Garis ayah, maternal tuh garis ibu kan gitu ya. Kalau belajar sosiologi di sini ya, pasti tahu. Nah, paternal age katanya apa ya? Ayah tuh hanya menjelaskan sebagian dari kasus mental disorder among children. Atau yang E, kasus autisme di anak-anak itu tuh masih menjadi misteri di antara para ilmuwan. Coba teman-teman lihat ya, dia tuh ngobrolin apa sih katanya gitu ya. Sok, kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, lihat di paragraf pertama. Paragraf pertama, kita lihat kalimat pertama ya. It is common knowledge that as women get older, pregnancy becomes riskier enterprise. Gitu ya. Itu teh common knowledge itu tuh semua tuh udah umum lah, hal yang umum. Kalau perempuan semakin tua, kehamilannya tuh semakin beresiko kan gitu ya. Terus lanjutkan. Advanced maternal age is linked to a number of developmental disorder in children. Advanced maternal age itu apa sih? Usia kehamilannya tuh udah tua gitu ya. Advance tuh udah bukan ahli ya di sini ya, udah tua lah gitu. Berhubungan dengan angka developmental disorder. Apa tuh? Ada developmental teh ada kelainan gitu ya di anak-anak seperti Down syndrome gitu. Full stop sampai situ. Tiba-tiba dia ngobrolin tentang study, betul nggak? Masih di paragraf pertama. Studinya tentang apa? Tentang autism. Betul nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, Miss, Down syndrome, autism, itu tuh apa sih, Nak? Sok, apa yang Kelainan. bener banget, kelainan. Apa sih? Miss bilangnya developmental disorder. Apa kelainan, apa sih namanya? Apa ya bahasa Indonesia ya? Kelainan penyakit, kelainan bawaan gitu ya.
Atau Iya, Miss. kesehatan gitu ya? Kelainan kesehatan. Hah? Apa ya? Siapa yang tahu ya? Untuk bilang ke bahasa Indonesianya. Sok apa Hasya? Apa sih ya developmental disorder? Disorder kan kelainan ya. Oh, perkembangan. Kelainan perkembangan gitu ya. Contohnya apa tadi? Autisme sama Down syndrome. Down syndrome. Oke, dan ya sampai situ ya. Paragraf kedua, dia ngobrolin tentang autisme. Betul ya? Paragraf kedua dia ngobrolin tentang autisme. Katanya, apa sih autisme itu? Gitu ya. Terus, nah yang ini dia ngobrolin tentang the US Centers for Disease Control and Prevention. Berarti ini adanya di mana ya teks ini? Berlangsungnya di mana ya? Sok, teman-teman, silakan teman-teman baca. Menurut teman-teman, ini teks ini kira-kira ada di mana ya? Penelitian ini ada di mana ya, misalnya? Itu ada, nah, di paragraf kedua. Ada di mana? Hasya, di mana, Hasya? The US. Di US. Di US. Ya, udah di US, betul. Oke, ini penelitiannya ada di US ya. US Centers for Disease Control and Prevention now estimates that as many as 1 in 110 children in the US has an autism spectrum disorder. Katanya gitu. Dan kita bacanya sampai situ aja. Jadi ini adalah hasil penelitian paragraf kedua. Udah selesai. Kita lihat paragraf ketiga. Maternal age is also increasing in the USA, California. Nah, Zirli, ini ada Californianya benar. Jadi katanya maternal age, angka kelahiran. Jadi angka kehamilannya ibu-ibu ini katanya di USA ini increase. Increase tuh meningkat in the number of births. Jadi dari umur 40 sampai 44 gitu ya. But this trend toward delay childbearing accounted for less than 5% of the total increase in autism. Oh, banyak banget lah diagnosis dan oke. Nah, oke, teman-teman udah dapat nih paragraf 1, paragraf kedua, ada contoh-contohnya paragraf ketiga. Dan sok, menurut teman-teman semua, kalau ngelihat ke situ, apa kira-kira kesimpulannya? Apakah yang E, kasus autisme itu masih menjadi misteri? Bukan. Kenapa? Karena itu cuman ngobrolin di paragraf kedua, betul nggak? Ataukah yang D, the paternal age only partly explain the case of mental disorder? Enggak, karena itu juga ada cuma di paragraf kedua kalau Miss nggak salah. Atau yang C, women today show general trend in delaying pregnancy. Oke, women today it means in general ya. Betul nggak? Women today. Kan women-nya nggak dibilang di mana lokasinya ini. Betul nggak, Miss? Harusnya kalau mau US woman today, karena kan dia menunda kehamilan dibilangnya. Sekarang Miss tanya, kalau woman today berarti termaksud di Indonesia nggak? Termaksud ya? Nah, iya. Sedangkan ini sebenarnya yang diobrolin di mana? Di US. Di US. Tadi ya, study reportnya di mana. Nah, itu teman-teman harus kritikalnya harus di situ juga diiniin ya, dilihat ya. Atau yang B, several mental disorder can be prevented by having kids earlier. Iya. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Nah, oke. Betul banget yang B. Makanya tadi, yang A gimana? Yang A ini sebenarnya bukan hanya result autisme, tapi resultnya apa kira-kira teman-teman? Resultnya apa teman-teman? Menghasilkan apa? Kalau 40 sampai 44 yang tadi kira-kira menghasilkan apa? Menimbulkan apa kok menghasilkan sih? Kelainan. Itu developmental disorder. Jadi kalau autisme, satu lagi, autisme sama Down syndrome kan beda ya. Teman-teman tahu autisme, tahu ya bedanya ya? Autisme sama Down syndrome. Nah, beda ya? Oke. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi nomor 40. Jadi yang nomor 3A itu kurang lengkap. Kalaupun mau, may result in developmental disorder. Apaan aja tuh? Autism, Down syndrome gitu. Paham gitu ya?
Dan sekali lagi, teman-teman harus cari yang nggak ada di dalam teks. Gitu. Nih, sok. Ini teman-teman you don't have, misalkan gini ya, aduh aku udah nggak punya waktu lagi nih, aku mau tembak. Sok apa teman-teman tembak? Miss tanya. Tapi kenapa Miss bilang? D, Miss. Bener banget. D. Ya, you don't have, Antisosial. betul banget. Dan betul nggak? Iya. Gampang gitu. Ini yang gini ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak? Nggak ada ya? Tadi salah, Miss. Siapa? Alifa salah ya? Oke. Ya, oke. Miss tanya, Alifa tahu autisme nggak, Alifa? Hah? Penyakit, Alifa? Miss. Pernah nggak? Iya. Pernah, maksudnya pernah nggak? Enggak, Miss, kenapa Enggak, ketawa? Enggak, Kenapa Miss. ketawa kamu? Alifa. Oke, autisme itu apa sih? Coba teman-teman, Miss mau tanya dong dikit tentang apa yang teman-teman tahu tentang autisme. Betul banget. It makes children antisocial. Kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak? Nah, Marni deh, Marni. Ini ada yang mau jadi dokter nggak nih di sini? Zirli, Miss. Oh, Zirli. Oh iya, Zirli. Ini masa ditutupin mukanya? Zir, ayo Zir. Zir, coba Zir. Jelasin dong, Zir. Zir, ayo Zir. Sok, Zir. Iya, autisme gimana? Sok, autisme gimana, Zir? Yang aku tahu mah, ketahu tapi ya. Gimana? Perkembangan soal pertumbuhan teh gak sejajar gitu kan. Jadi badannya mau besar, cuman si perkembangan apa sih otaknya tuh nggak ini loh. Jadi masih kayak anak kecil gitu lah. Oh, Gak tahu aku juga. iya, oke. Thank you, Zir. Ini buat teman-teman yang lain juga ya. Oke, kenapa sih dibilangnya antisosial? Jadi lebih ke kelainan pada apa ya, bawaannya dia gitu. Jadi gimana? Dia nyaman dengan dunianya. Jadi kalau kita ngajak ngobrol, ya, karena Miss punya siswa yang dia teh autism gini. Jadi banyak developmental disorder tuh banyak. Ada ADHD, ada autism, ada Down syndrome, banyak. Sekali waktu Miss punya siswa dia kena dapat autism, tapi autismnya masih ringan. Karena ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu ya. Nah, tiap hari yang diobrolin sama Miss adalah waktu itu kelas 4 SD. Anaknya kelas 4 SD. Miss, kerjaannya gitu ya. Tangan Miss tuh ditarik-tarik tanpa melihat ke Miss gitu. Dibawa, Miss jalan kemana sama dia. Yang diceritain apa coba? Can anyone guess? Ikan buntal. Ikan buntal. Jadi yang diceritain tiap hari tuh itu terus. Gitu ya. Dan menurut dia itu teh interesting banget gitu. Terus dia ngomongnya tuh pakai bahasa itu, tapi biasanya yang seperti itu pinter. Nah, bisa diobatin nggak? Enggak ya, nanti ini Zirli kalau yang mau jadi dokter atau jadi ahli kesehatan yang lain ya, atau psikolog juga sebenarnya bisa sih, lebih ke psikolog mungkin. Jadi itu bisa diterapi. Nah, jadi insya Allah bisa sehat, bisa sembuh gitu. Biasanya anak-anak yang seperti itu tuh anak-anak pintar gitu. Ya, jadi kalau kita ngobrol sama anak seperti itu harus pegang tangannya, kita ngobrol. Dipegang tangannya, lihat ke mata kita. Jadi ada two ways communication. Jadi antisosial. Bukannya dia malu. Bukan, tapi dia nyaman dengan dunianya. Gitu. Nah, itu kan kita nembaknya D gitu ya. Kita lihat ke teks sekarang. Sok. Ada di mana sih? Ada di paragraf keberapa? Paragraf kedua. Bener banget. Katanya ada di situ ya, autism, a development disorder characterized by impaired social interaction and communication. Apa sih impair? What is impair? Anyone knows what is impair? Tahu nggak impair? Impair tuh lemah. Interaksi sosialnya lemah dan komunikasinya lemah. Kenapa seperti itu? Bisa jadi banyak hal. Bisa jadi mungkin jarang diajak ngobrol. Makanya teman-teman kalau punya adik, ajak ngobrol ya. Ya, ajak ngobrol. Terus bisa jadi karena didiemin main sendiri, bisa banyak hal. Sok mangga ditulis impair. What is impair? Impair tuh lemah gitu. Ya, maksudnya it has the same meaning. It has the same meaning with that. Oke, dan ya. Sok mangga. Sekarang yang terakhir. Oke, sekarang yang terakhir. Nah, udah ya, kita lihat yang ini. Paragraf terakhir. Katanya, apa sih yang tersirat di dalam teks?
Gitu ya. Pertanyaannya itu, apakah yang A, kualitas kehidupan di kota itu lebih jelek daripada suburban? Atau yang B, kemiskinan di kota itu berhubungan dengan kenaikan angka kelahiran? Atau yang C, negara berkembang itu jelek banget ekonominya? Gitu ya. Atau yang D, negara berkembang cenderung menunjukkan populasinya tuh populasi kelahirannya tinggi. Atau yang E, banyak anak banyak rezeki gitu ya. Yang E gitu. The more children parents have tuh maksudnya apa di situ? Have to have money, have financial things gitu ya. The better their economy will be gitu. Sok, dan ya. Menurut teman-teman ini yang mana? Enggak, silakan. Teman-teman tadi. Udah dilihat tadi ya jawabannya. Sok, Mangga lihat dulu. Sok, lihat di kalimat pertama, paragraf pertama dulu ya. Population growth occurs because there are currently 3 births for every death. Populasi penduduk tuh bertumbuh gitu ya, bertumbuh lagi. Pertumbuhan populasi terjadi karena ada 3 angka kelahiran di setiap 1 angka kematian, katanya gitu. Tapi pada zaman dulu tuh angka kelahiran itu sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda sama angka kematian. Angka current birth rates were on. Oke, betul. Angka kelahiran tuh nggak terlalu berbeda dengan berbeda jauh dengan angka kematian. Tapi sekarang medicine, kesehatan, terus ekonomi itu tuh semakin meningkat, jadinya angka kematiannya tuh semakin berkurang. Gitu. Terus katanya di much of the world's population growth, kebanyakan populasi di dunia itu tumbuh karena terjadinya di mana? Di negara berkembang, which are unable to support such growth. Negara berkembang itu dia kadang nggak bisa mensupport pertumbuhan penduduknya. Taunya dari mana? Misalnya Indonesia. Indonesia negara berkembang atau negara maju, nak? Berkembang. Berkembang. Betul. Oke, betul, negara berkembang. Terus ini sorry ya, Miss kasih contoh atau gini deh, jangan Indonesia deh, terlalu sensitif nanti. Ethiopia. Do you know what is Ethiopia ya? Tahu ya? Nah, negara Ethiopia itu termasuknya negara miskin atau negara berkembang ya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya, kejauhan. Oke, Indonesia deh. Jadi Indonesia tuh negaranya kan negara berkembang ya. Tapi kita lihat sekarang pemerintahnya udah bisa mensupport belum? Pelan-pelan dia mensupport, betul. Teman-teman lihat perkembangan penduduknya gimana di Indonesia? Pesat banget, betul nggak? Iya, betul. Nah, gitu. Tapi apakah itu ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang oke? Apakah itu? Masih belum. Tidak. Ya, belum. Masih belum. Miss nggak bilang tidak, karena kalau tidak nanti Miss nggak mendukung pemerintah. Oke. Miss mah gimana pun ya tetaplah dukung nggak dukung ya. Gitu ya. Atau misalkan menurut teman-teman pemerintah sudah menyediakan dana pensiun buat orang-orang tua yang udah pada pensiun belum? Maksudnya kayak di luar negeri tuh. Jadi kalau di luar negeri itu ya teman-teman ya, ini I think you have to know this. Kalau dia udah di atas 60 tahun, jadi itu dapat support dana dari pemerintahnya. Jadi dijamin hidupnya, kesehatannya, mereka mendapat fasilitas kelas 1, terus mereka bakalan dapat jaminan buat liburan gitu. Seperti itu. Nah, itu di luar. Miss tahu dari mana? Karena saudara Miss, Tante Miss ada yang tinggal di luar. Bukan di luar sini ya, tapi di luar negeri gitu ya. Jadi mereka dapat jaminan itu, gitu. Atau misalkan education alhamdulillah ya sekarang teman-teman udah dapat gitu ya, beberapa udah dapat alhamdulillah. Tapi udah bisa gratis belum dari SD, SMP, SMA, kuliah? Belum semuanya. Belum. Nah, itu dan jadi kayak gitu. Terus udah ya. The causal effect between poverty and population growth can be looked at in 2 ways, katanya. Miss baca yang di sini ya. First, population growth causes poverty, katanya. Pertumbuhan populasi penduduk itu menimbulkan kemiskinan.
Nah, udah nih, resulting in poverty. The other view is that poverty causes high population growth. Betul tadi, kemiskinan menyebabkan population growth because, ada because-nya. Karena lack of education, lack of healthcare, lack of reasonable standard of living cause high population growth gitu. Jadi it's not only because of poverty, tapi kenapa? Karena lack what is lack? What is lack, teman-teman? What is lack? Anyone knows what is lack? Kekurangan, betul. Kurang pendidikan, kurang kesehatan, kurang standar kehidupan. Itu menyebabkan high population growth. Dan udah ya, paragraf 1 kita udah baca sampai situ. Sekarang paragraf 2. Much of the growth is happening disproportionately in urban area, katanya. Ya, cities are environmentally harmful because they import many resources. Jadi kota tuh biasanya secara lingkungan tuh udah berbahaya banget. Kenapa? Karena dia mengimpor banyak sumber for the people, banyak sumber-sumber yang bakalan digunakan sama mereka. Jadi mungkin mengimpor sayuran, mengimpor makanan kayak gitu ya. Tapi mereka mengekspor pembuangannya. Jadi misalkan sampahnya dibuang keluar gitu. Kayak gitu ya. Udah teman-teman baca. Nah, kita baca di akhir. Baca sekarang di situ ya, kita baca di akhir. There are some good environmental aspect to city, tapi ada juga aspek-aspek yang oke-nya, kayak promotion of efficiency in transportation atau housing utilities gitu ya. Jadi di kota tuh bukan cuman jelek, tapi ada juga kok bagusnya gitu. Paham sampai situ ya? Dan bisa dipahamin kan ya? Sok, mangga. Menurut teman-teman, ini jawabannya apa? Apakah kualitas kehidupan di kota lebih jelek dari di pinggiran kota? Setuju nggak? Nggak ada ya. Oke, nggak ada yang menjamin. Ataukah yang B? Poverty in the country is linked to its rapid birth rate. Nah, teman-teman lihat option B ya. Option B tuh bisa dibilang kayaknya, aku rasa ini jawabannya kayaknya B deh. Betul sih poverty, betul nggak? Tapi dia kurang tepat. Kurang tepatnya kenapa? Because poverty, kenapa sih tadi yang menyebabkan kemiskinan tuh kenapa tadi? Lack of education, lack of healthcare, lack of standard of living gitu. Atau yang C, less developed country is the worst of its economic growth. Iya, Miss. Hah? Are you sure? Yang C. Jadi negara berkembang itu teh ekonomiknya tuh jelek banget gitu. Enggak, Miss. Enggak juga. Sebenarnya Indonesia juga ya lumayan sih, kita nggak bisa bilang jelek banget gitu ya. Atau yang D. Nah, jawabannya yang mana nih jadi? D. Jawabannya yang mana D? Yang D. Ya, betul. Gitu. Yang E mah menurut teman-teman setuju nggak banyak anak banyak rezeki yang E? Setuju ya? Zaman sekarang, aduh, harus berpikir ya teman-teman. Walaupun ya, anak Miss banyak. Walaupun anak Miss sama banyak ya. Oke. Oh iya, Miss. Iya. Rezekinya Oke. rezeki anaknya. Apa? Rezekinya rezeki anak. Iya, betul. Betul Bang, banget anak tuh. Miss berapa, Miss? Hah? Anak Miss berapa? Miss ada 3. Enggak banyak, Miss. Nggak banyak ya. 3 mah hari gini 3 mah lumayan banyak, nah. Anak Miss tuh umurnya kelas yang paling pertama kelas 8 SMP. Jadi bedanya paling cuma berapa tahun ya? Enggak sih, lumayan 5 tahun ya. Lumayan. Lumayan. Oke, teman-teman, dan sampai situ dulu dari Miss. Ada pertanyaan kah? Kalau enggak, kita lanjut ke quizzes. Nanti untuk jawaban yang kemarin ya, Miss share aja lah di grup ya, nggak apa-apa ya? Iya, Miss, Soalnya boleh. banyak yang belum ngerjain. Banyak yang Aku udah, Miss, tapi takut salah. Oke. Aku juga udah, Miss. Oke, alhamdulillah. Mengkori, thank you ya. Kemarin ngasih Miss soal, itu udah sempat kita bahas, Kori. Iya, Miss. Nanti mau nanya lagi. Boleh, mangga. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, mangga ya, silakan Miss-nya di PC. Gitu. Oke, ada pertanyaan kah? Atau kita bisa langsung masuk ke post-test? Boleh, Miss. Boleh ya, langsung masuk ke post-test ya. Oke. Karena kemarin Miss teh. Sebentar, Miss kopikan dulu ini. Oke, jadi paham di situ ya teman-teman ya.
Nah, sekarang mangga teman-teman kalau mau menjawab, jadi nggak bisa juga depend sama nggak bisa juga depend ke paragraf terakhir. Jadi tetap harus dibaca dari paragraf awal gitu ya. Aziza kenapa? Aziza udah ada di sini belum? Nggak ada ya Aziza ya? Udah Miss, sudah ada. Oh, udah Ada, ada. Oke, Ya. sip. Oke, mangga teman-teman semuanya. Miss udah copyin. Sorry, not that one tuh kan, bener kan? Sorry nak, bukan yang itu nak. Sorry, I forgot. Bukan yang itu. Not that one ya. Oke, yang kedua ya, linknya yang kedua ya. Bukan yang itu ya, linknya yang kedua. Enggak. Linknya yang kedua ya. 449979. 449979. Ini kodenya. Udah masuk? Oke, alhamdulillah. Udah ada berapa orang? 3 orang. Baru ada 3 orang. Teman-teman, ini kan kita udah mau habis ya. Nggak apa-apa ya teman-teman sambil ngerjain. Maksudnya kerjain aja dulu ya. Nggak apa-apa ya. IPA 3. Ya, Miss, Nggak apa-apa ya. Oke. Oke, sip. 3 orang lagi, Miss. Tunggu. Zamzami mana? Sudah masuk kah Zamzami? Teman-teman, mangga kerjakan dulu soalnya. Ntar kalau udah selesai, mangga silakan sholat duha Udah, ya. Zamzami udah masuk? Oh iya Udah benar. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Sambil Miss pamit ya teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bullying has always been a problem in childhood, during childhood and adolescence. We all know it is on the rise. Child is essentially and repeatedly mean to another child is disobedience. Will occurs on the playgrounds, at lunch, in the cafeteria, in locker rooms, even over the pond, and in the newsroom. Cyberbullying where the children and teens liberally use digital media to disseminate false, embarrassing, or displaying mean messages. Nggak apa-apa, Hasya. Nggak apa-apa Zamzami. Hasya lagi baca pertanyaan. Ada jadi malu. Nggak apa-apa.